Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Hassani MPD, peserta Latsar Angkatan 4 Kelompok 3 akan memaparkan rancangan aktualisasi pada agenda 4, yang mana judul yang saya angkat pada RA saya ini adalah optimalisasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Mengajar Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan penyusunan panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka di tingkat Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Jambi. Saya akan menampilkan profil penulis. Saya sendiri bernama Salman Hassani MPD, lahir di Kampar 6 Juli 1988, pendidikan terakhir S2 PBA Uinsus Riau, dan sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai dosen asisten ahli Prodi PBA Universitas Jambi. Dan mentor saya adalah Abdul Muid SPD MPD, kemudian coach Ibu Aspita Diah Fajarsari STMM. Latar belakang penulisan rancangan aktualisasi ini adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana tertulis di dalam peraturan tersebut. Ada hak PNS, yakni pelatihan dasar atau Latsar CPNS yang dilaksanakan dalam masa prajabatan. Maka salah satunya adalah penyusunan rancangan aktualisasi. Sekilas, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Jambi didirikan pada tahun 2013 dan sekarang sudah berakreditasi B pada BAN PT dan memiliki tenaga pendidik yang profesional dan ahli di bidangnya. Adapun visi program studi pendidikan bahasa Arab adalah menjadi program studi penghasil pendidik bahasa Arab profesional, edupreneur kompetitif, dan peneliti pendidikan bahasa Arab berbasis literasi digital di tahun 2030. Adapun misinya ada 4, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan praktik masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa Arab, mengintegrasikan pendidikan moral, karakter, dan IT ke dalam lingkungan pembelajaran bahasa Arab, kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pembelajaran bahasa Arab yang berbasis inovasi dan up-to-date, kemudian mempublikasikan hasil penelitian di bidang pendidikan bahasa Arab, dan pengabdian kepada masyarakat. Terakhir, tujuan Prodi Pendidikan Bahasa Arab adalah terwujudnya pendidik bahasa Arab yang kompeten di bidang pengajaran, mampu melaksanakan penelitian, dan berjiwa entrepreneur. Selanjutnya, dalam rancangan aktualisasi yang saya buat, ada beberapa identifikasi isu yang terdapat di unit kerja saya. Yang pertama, belum maksimalnya pembelajaran mata kuliah Lugha Amiyah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yang kedua, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yang ketiga, kurangnya minat calon mahasiswa pada program studi pendidikan bahasa Arab per tahunnya. Yang keempat, kurang maksimalnya pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, dari isu-isu tersebut, maka penulis menggunakan lapisan isu APKL, di mana di sini dari isu-isu tersebut ditemukanlah 3 isu yang paling mendesak dan faktual yang perlu diselesaikan permasalahannya. Yang pertama, mengenai pembelajaran mata kuliah Lugha Amiyah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yang kedua, program MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Yang ketiga, bagaimana caranya meningkatkan calon mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa Arab setiap tahunnya. Dari lapisan isu APKL tadi, kemudian penulis menganalisis isu dengan USG, di mana isu yang kedua yang paling tinggi dan urgen untuk diselesaikan permasalahannya, yakni isu belum optimalnya kegiatan MBKM PMM di Prodi Pendidikan Bahasa Arab.
Berikut adalah akar masalah dari isu yang menjadi penyebab belum optimalnya pertukaran mahasiswa merdeka. Yang pertama, masih kurangnya minat mahasiswa dalam mengikuti program ini. Yang kedua, adanya rasa ragu dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini dikarenakan masih bingung dalam konversi nilai. Yang ketiga, buku panduan kegiatan yang belum ada karena masih umum dari kementerian. Yang keempat, informasi program ini belum tersampaikan secara utuh kepada mahasiswa. Dari permasalahan-permasalahan tadi, ada gagasan penyelesaian yang penulis ingin coba berikan. Yang pertama, promosi atau iklan program ini harus digencarkan. Yang kedua, perlu diadakan pertemuan-pertemuan agar program ini didukung dengan baik. Yang ketiga, memberikan bimbingan yang baik terhadap mahasiswa, target kegiatan supaya ada kejelasan informasi dari kegiatan yang akan diikuti. Yang keempat, diadakan pertemuan dosen dengan prodi untuk mendorong program ini. Yang kelima, tentunya dengan adanya panduan khusus di tingkat prodi pendidikan bahasa Arab mengenai program MBKM PNM. Ini adalah diagram fishbone hasil analisis isu. Penyebabnya ada man, material, method, dan measurement. Dari man-nya, tantangan bagi mahasiswa karena ini program baru. Dari materialnya, belum ada panduan program MBKM di tingkat prodi pertukaran mahasiswa merdeka. Dari metodnya, panduan yang ada itu masih sangat umum karena masih dari kementerian. Adapun dari measurement-nya perlu memilah MK yang bisa dikonversi. Inilah yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan program MBKM di tingkat prodi. Dari berbagai macam gagasan yang ingin penulis coba lakukan, maka gagasan utama dalam penyelesaian isu ini yang ingin penulis angkat adalah penyusunan panduan kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka pada program Merdeka Belajar Kampus Mengajar di program studi pendidikan bahasa Arab. Karena ini sangat penting supaya mahasiswa dapat dengan jelas sampai ke konversi nilai pada program ini dapat mereka ketahui. Kemudian ini beberapa kegiatan yang akan penulis lakukan dalam rancangan aktualisasi yang akan penulis lakukan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor mengenai isu yang diangkat. Kemudian yang kedua, wawancara dan konsultasi dengan ketua prodi. Yang ketiga, pengumpulan referensi mengenai kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian penyusunan draft panduan, kemudian review draft panduan, kemudian validasi panduan oleh orang yang kompeten di bidangnya, terakhir sosialisasi panduan. Berikut adalah rencana waktu kegiatan per tanggalnya. Nah, di sini penulis jelaskan per hari, per tanggal, bagaimana progres pelaksanaan kegiatan sampai kegiatan atau rancangan aktualisasi penyusunan panduan program pertukaran mahasiswa merdeka ini tercapai sesuai dengan target. Kemudian berikut adalah matriks dari rencana pelaksanaan aktualisasi per hari atau per tanggalnya. Di sini sangat jelas sekali penulis memaparkan apa saja progres-progres dari masing-masing subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan aktualisasi yang akan penulis laksanakan. Kemudian siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan rancangan aktualisasi ini? Yang pertama tentu saja mentor, karena sebagai pengarah dan pembimbing penulis. Kemudian ketua prodi, karena ini adalah sumber informasi. Kemudian bagian kemahasiswaan fakultas, di mana perannya adalah pelaksana kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian mahasiswa akan menjadi sumber informasi tambahan apa saja kendala-kendala dan yang dibutuhkan oleh mahasiswa pelaksana program pertukaran mahasiswa merdeka.
Jika rancangan aktualisasi ini teraktualisasi dengan baik, maka dampak dari pemecahan isu ini, yang pertama untuk individu penulis adalah ini sebuah kontribusi yang besar menurut penulis untuk pengembangan administrasi di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yang kedua, bagi organisasi, tentu ini memudahkan bagi organisasi untuk memberikan panduan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan program kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Yang ketiga, bagi masyarakat akan mudah bagaimana akan mengikuti program ini, terutama juga bagi mahasiswa. Tentu sasaran akhirnya adalah dengan adanya panduan ini memudahkan siapa saja dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa merdeka. Sebelum penulis melaksanakan aktualisasi, tentu ada antisipasi apabila ada kendala-kendala yang penulis temukan di lapangan. Maka beberapa identifikasi yang kira-kira akan terjadi adalah yang pertama, adanya penugasan dari prodi, keterlibatan akreditasi, antisipasinya penulis akan membagi waktu dengan sangat baik, mengumpulkan terlebih dahulu data-data, kemudian menyesuaikan dengan program akreditasi. Yang kedua adalah kendala penulis akan dilibatkan panitia MTQ nasional di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Antisipasinya adalah menyelesaikan kegiatan ketika hari H lebih cepat dan melaksanakan tugas sebagai panitia acara. Demikianlah rancangan aktualisasi yang dapat penulis paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran penulis sangat harapkan untuk perbaikan rancangan aktualisasi ini ke depannya.